Di balik pintu rumah yang tampak tenang, tersimpan luka seorang istri yang dikhianati. Saat suami pamit bekerja keluar kota bersama wanita lain, sebuah rencana balas dendam diam-diam disiapkan. Surat cerai terkirim lewat pos, rekening diblokir, harta ditarik. Dan ketika topeng kesetiaan runtuh, semua berakhir dengan air mata yang tak terbendung. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah perumahan kecil yang tenang, terdapat sebuah rumah sederhana berukuran sedang dengan dinding berwarna krem pucat dan halaman yang ditumbuhi bunga mawar merah. Rumah itu tampak biasa dari luar, tidak semewah rumah tetangga di sekitarnya, tetapi di dalamnya terdapat kehidupan yang penuh cerita. Rumah itu adalah tempat tinggal Ratna, seorang wanita berusia 32 tahun, bersama suaminya Bima yang sebaya dengannya, dan seorang anak perempuan kecil bernama Alia yang baru berusia 6 tahun. Ratna adalah sosok wanita yang sederhana namun penuh kelembutan. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari semua penghuni rumah, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, lalu mengurus Alia agar siap berangkat sekolah. Meski hidup mereka tidak berlebihan, Ratna selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang hangat dan nyaman. Senyumnya yang tulus menjadi penyemangat bagi Alia, dan juga seharusnya bagi Bima, meski belakangan senyum itu tidak lagi mendapat balasan yang sama dari sang suami. Bima, suami Ratna, adalah seorang pria yang dulu dikenal rajin, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Pada awal pernikahan, ia selalu pulang tepat waktu, membawa cerita-cerita lucu dari kantor, lalu menemani Alia bermain sebelum tidur. Ratna sering merasa beruntung memiliki suami sebaik itu, hingga ia percaya bahwa pernikahannya adalah anugerah yang akan langgeng selamanya. Namun, perlahan, sifat itu memudar. Sejak beberapa tahun terakhir, Bima mulai sering sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya ketimbang bercengkrama dengan keluarga. Di tengah perubahan itu, Alia tumbuh sebagai anak kecil yang polos dan penuh kasih sayang. Ia belum mengerti masalah orang dewasa, dan baginya ayah tetaplah pahlawan, sementara ibu adalah tempat bercerita. Setiap kali ayah pulang, meski larut, Alia sering berlari kecil menyambutnya, memeluk kakinya dengan tawa ceria. Kadang, Bima hanya menepuk kepala anak itu sebentar lalu berjalan masuk ke kamar tanpa bicara banyak. Ratna melihat semua itu dengan hati yang campur aduk, antara kecewa dan berusaha memahami. Hari-hari di rumah itu berjalan dengan pola yang hampir sama. Pagi datang dengan kesibukan kecil, suara wajan dari dapur, Ratna yang menyetrika seragam sekolah Alia, dan aroma nasi hangat yang memenuhi ruangan. Alia duduk di meja makan sambil menyenandungkan lagu anak-anak, sementara Ratna sesekali menegurnya agar makan dengan rapi. Di sisi lain, Bima jarang ikut sarapan bersama. Ia lebih sering terburu-buru, hanya menyeruput kopi lalu pergi dengan alasan ada rapat penting. Ketika pintu tertutup di belakangnya, suasana rumah kembali hening, hanya tersisa Ratna dan Alia yang mencoba menikmati sisa pagi. Meski begitu, Ratna selalu menanamkan rasa syukur dalam dirinya. Ia tahu, banyak keluarga lain yang hidup jauh lebih sulit. Ia tidak pernah menuntut kemewahan dari Bima. Yang ia harapkan hanyalah kebersamaan dan perhatian yang tulus. Namun, semakin lama, harapan itu terasa makin jauh. Hubungan suami istri yang dulu hangat berubah menjadi dingin tanpa Ratna tahu pasti penyebabnya. Yang ia tahu hanyalah Bima bukan lagi pria yang ia kenal di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Malam hari adalah waktu yang paling berat bagi Ratna. Setelah semua pekerjaan rumah selesai dan Alia tertidur, ia sering duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan wajah bahagia Bima dan Ratna di hari sakral mereka, tersenyum lebar dengan tatapan penuh cinta. Setiap kali melihat foto itu, Ratna bertanya dalam hati, kemana perginya cinta itu sekarang? Mengapa suaminya begitu jauh meski berada di bawah atap yang sama? Meski terluka, Ratna selalu berusaha menutupi perasaannya di depan Alia. Ia tidak ingin anak kecil itu merasakan beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa. Setiap kali Alia bertanya, "Kenapa ayah sering pulang malam, Bu?" Ratna hanya menjawab dengan lembut bahwa ayahnya bekerja keras demi mereka. Padahal, dalam hatinya,
Ia mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Ada jarak yang tidak bisa lagi ia jembatani dengan kesabaran. Hari demi hari, rutinitas itu berulang. Namun, di balik keheningan rumah, Ratna menyimpan kegelisahan yang semakin besar. Ia merasakan pernikahan yang perlahan kehilangan arah, tapi tetap berusaha bertahan demi keluarga kecilnya. Ia ingin Alia tumbuh dengan kehadiran ayah dan ibu, meski hatinya sendiri semakin hari semakin teriris. Rumah sederhana yang mereka tinggali itu menjadi saksi bisu segala rasa. Tawa Alia yang riang, senyum Ratna yang sabar, dan perubahan Bima yang kian terasa dingin. Dari luar, keluarga ini tampak normal, tetapi di dalamnya ada retakan halus yang siap pecah kapan saja. Retakan itu semakin jelas dari cara Bima berbicara, dari tatapan matanya yang kosong, dan dari langkahnya yang semakin jauh meninggalkan rumah. Namun, meski perasaan itu membuatnya gelisah, Ratna tetap berusaha menenangkan diri. Ia menyalurkan rasa sepinya dengan mengurus bunga di halaman, menulis catatan kecil tentang perkembangan Alia, atau sekadar duduk berlama-lama mendengarkan suara angin malam. Bagi Ratna, bertahan bukan hanya soal cinta pada Bima, tetapi juga soal menjaga rumah tangga agar Alia tidak kehilangan masa kecil yang bahagia. Seiring waktu, kehidupan mereka seakan berjalan di dua dunia yang berbeda. Ratna dan Alia masih berusaha menjaga kehangatan di rumah, sementara Bima makin sering membawa dirinya keluar. Perubahan itu tidak datang dalam sehari, melainkan perlahan, seperti tetesan air yang terus-menerus melubangi batu. Ratna yang dulu begitu percaya pada masa depan rumah tangganya, kini mulai merasakan keraguan. Namun, meski hatinya penuh luka, ia masih mencoba melihat sisi baik dalam diri Bima, berharap suatu hari suaminya kembali seperti dulu. Itulah keadaan rumah tangga Ratna pada saat itu. Sebuah rumah yang sederhana, dengan kehidupan yang tampak damai dari luar, tetapi menyimpan banyak cerita di dalamnya. Ratna, Bima, dan Alia adalah tokoh-tokoh dalam kisah yang seolah biasa saja, namun perlahan mengarah pada sebuah badai besar yang akan mengubah segalanya. Rumah itu, dengan semua kebiasaan kecil dan rutinitasnya, akan menjadi tempat awal dari cerita panjang tentang cinta, pengkhianatan, dan keputusan yang paling sulit dalam hidup Ratna. Hari-hari dalam rumah tangga Ratna dan Bima terus berjalan, namun perlahan ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Pada awalnya, Ratna mencoba menutup mata. Ia selalu berpikir bahwa kesibukan Bima di kantor memang sedang meningkat. Apalagi sejak suaminya itu mendapat promosi menjadi manajer. Tapi seiring berjalannya waktu, alasan itu tak lagi masuk akal. Bima yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini hampir setiap hari pulang larut malam. Pukul 9 malam, bahkan kadang lewat tengah malam, baru terdengar suara mesin mobilnya di depan rumah. Ratna yang sudah menyiapkan makan malam dengan penuh harap hanya bisa duduk menunggu, sementara makanan di meja dingin tak tersentuh. Ketika Bima masuk rumah, ia tak lagi menyapa hangat. Senyum yang dulu pernah membuat Ratna jatuh cinta, kini jarang sekali muncul. Ia hanya berkata singkat, "Capek," lalu berlalu ke kamar. Ratna berusaha maklum. Ia yakin pekerjaan Bima sebagai manajer baru pasti menyita banyak waktu dan tenaga. Tetapi, semakin lama, semakin banyak hal aneh yang ia temui. Pakaian kerja Bima kerap beraroma parfum wanita yang tidak pernah ia pakai. Kemejanya kadang ada noda lipstik samar di bagian kerah. Bima juga mulai rajin membawa ponsel ke kamar mandi. Bahkan ketika mandi pun ponsel itu ia bawa masuk. Ratna yang semula hanya curiga, kini mulai merasakan luka di dalam hatinya. Malam-malam Ratna diliputi gelisah. Ia sering terbangun dan mendapati sisi ranjang kosong karena Bima masih duduk di ruang tamu, sibuk menatap layar ponselnya. Saat Ratna mendekat, suaminya buru-buru mengunci layar, seakan menyembunyikan sesuatu. Ratna hanya bisa menahan perih dalam hati. Ia ingin bertanya, tetapi takut jawaban itu akan menghancurkan sisa harapannya. Hari berikutnya, kecurigaan itu semakin kuat. Bima yang biasanya terbuka soal jadwal kerjanya, kini sering memberi jawaban mengambang. "Ada rapat," katanya singkat. Namun Ratna tahu, tidak mungkin setiap malam selalu ada rapat. Hatinya berdesir penuh tanda tanya. Ia mencoba mencari penjelasan,
tetapi yang ia dapat hanyalah kebohongan yang semakin jelas. Setiap kali mencium aroma parfum asing di pakaian Bima, Ratna merasa dadanya diremas. Itu bukan parfum yang pernah ia gunakan, bukan pula bau kantor biasa. Aromanya manis, lembut, dan feminin. Aroma yang jelas berasal dari seorang wanita lain. Ratna mulai menyadari, ada orang ketiga yang mulai masuk dalam rumah tangganya. Namun, Ratna bukan tipe wanita yang langsung meledak. Ia memilih diam dan mengamati, meski hatinya setiap hari teriris. Ia masih melakukan kewajibannya sebagai istri, menyiapkan pakaian, memasak makanan, dan mengurus rumah. Ia tidak ingin Alia merasakan suasana rumah yang penuh pertengkaran. Tapi dalam diam itu, hatinya hancur perlahan. Ada saat-saat Ratna berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia berkata dalam hati bahwa Bima mungkin hanya sedang stres karena beban pekerjaan. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa perubahan ini bukan sekadar lelah kerja. Tatapan mata Bima sering kosong. Ia jarang menatap Ratna seperti dulu. Bahkan ketika Ratna berbicara, Bima sering tidak benar-benar mendengarkan. Seolah pikirannya selalu melayang ke tempat lain, kepada seseorang yang bukan keluarganya. Ketika akhir pekan tiba, Ratna berharap mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Dulu, akhir pekan selalu diisi dengan kegiatan sederhana, pergi ke taman, makan bersama, atau sekadar menonton film di rumah. Tapi kini, Bima selalu punya alasan. Entah ada proyek mendesak, ada pertemuan dengan klien, atau sekadar ingin tidur seharian. Padahal Ratna tahu, semua itu hanyalah alasan untuk menjauh. Alia pun mulai bertanya-tanya. Kenapa ayah jarang main sama Alia lagi? Tanyanya polos suatu sore. Pertanyaan itu menembus hati Ratna seperti pisau tajam. Ia hanya bisa tersenyum, meski air mata hampir jatuh. Ayah sibuk kerja. Nak, ayah sayang kamu kok. Jawabnya sambil memeluk anak kecil itu erat-erat. Tapi jauh di dalam hati, Ratna tahu kenyataannya berbeda. Semakin hari, semakin berat bagi Ratna untuk berpura-pura. Ia merasa seperti hidup dengan orang asing. Bima masih ada secara fisik, tapi jiwanya seakan pergi ke tempat lain. Setiap kali ia mencoba bicara dari hati ke hati, Bima selalu menghindar. Jangan terlalu banyak pikiran, Ratna, katanya singkat, seakan Ratna berlebihan. Padahal, Ratna hanya ingin mendapat kepastian, sedikit kejujuran, atau sekadar pelukan yang menenangkan. Namun yang ia dapat hanyalah kebisuan. Rumah yang dulu penuh canda tawa, kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Suara sendok yang beradu dengan piring saat makan malam terasa lebih keras dari biasanya. Langkah kaki Bima yang berat terdengar seperti penanda bahwa ia ingin segera masuk kamar dan menutup pintu, menjauh dari keluarganya sendiri. Ratna mulai menulis catatan kecil di buku harian yang ia sembunyikan. Ia menuliskan rasa sepinya, kekecewaannya, dan kecurigaannya. Baginya, buku itu menjadi satu-satunya tempat ia bisa jujur, karena kepada Bima ia tidak bisa lagi berbicara, dan kepada Alia ia tidak tega menumpahkan beban. Dari tulisan-tulisan itu, terlihat jelas bagaimana cinta yang dulu ia bangun dengan penuh harapan kini perlahan hancur menjadi serpihan. Bima semakin sulit ditebak. Kadang ia pulang dengan wajah penuh senyum, membawa oleh-oleh kecil untuk Alia, seakan ingin menutupi sesuatu. Tapi keesokan harinya, ia kembali dingin dan tertutup. Perubahan sikap itu membuat Ratna semakin yakin ada yang disembunyikan. Ia merasa dipermainkan, seakan perannya sebagai istri sudah tidak lagi penting. Di dalam hatinya, Ratna mulai menyadari kenyataan pahit. Suaminya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ada wanita lain yang mengisi ruang kosong di hati Bima. Meski ia belum memiliki bukti nyata, tanda-tanda itu terlalu jelas untuk diabaikan. Pakaian beraroma parfum asing, ponsel yang selalu dijaga, pulang larut malam, dan sikap yang semakin dingin, semua itu adalah potongan puzzle yang membentuk gambaran menyakitkan. Kecurigaan yang tumbuh itu menjadi awal dari badai besar dalam hidup Ratna. Ia tahu, sebentar lagi ia harus membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa menahan air mata dan berharap suatu keajaiban datang. Keajaiban yang bisa mengembalikan suaminya,
keajaiban yang bisa menyelamatkan keluarganya, atau setidaknya memberi kepastian pada hatinya yang terus digantung di ujung jurang. Suatu malam yang sunyi, Ratna sedang menidurkan Alia di kamar kecilnya. Lampu tidur berwarna kuning redup menerangi wajah polos sang anak. Setelah memastikan Alia benar-benar terlelap, Ratna kembali ke kamarnya. Namun, betapa terkejutnya ia saat mendapati Bima tidak ada di sana. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan pintu rumah terdengar baru saja ditutup. Hati Ratna berdegup kencang. Ia melangkah pelan ke arah ruang tamu. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara Bima berbicara dengan nada lembut yang belum pernah ia gunakan lagi di rumah. Ratna menahan napas, bersembunyi di balik dinding, mendengarkan dengan hati yang bergetar. Kalimat demi kalimat keluar dari mulut suaminya, bukan untuk dirinya, melainkan untuk seseorang yang lain. Jangan khawatir, sayang, besok aku pasti bisa menemuimu. Aku juga kangen kamu. Ya, aku janji. Aku akan cari cara biar lebih sering bersama. Ratna membeku. Kata-kata itu menusuk telinganya seperti jarum tajam. Ia sudah lama curiga, tapi baru malam ini mendengar dengan jelas pengakuan tanpa sengaja dari mulut suaminya sendiri. Hatinya remuk, nafasnya tercekat, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Nama seorang perempuan terdengar di sela percakapan itu. Maya. Ratna belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi entah mengapa ia langsung tahu, perempuan itulah yang merebut suaminya. Malam itu, Ratna merasa seluruh dunia runtuh menimpanya. Semua doa dan kesabaran yang ia tabung selama ini hancur berantakan. Tubuh Ratna gemetar, namun ia berusaha tetap tenang. Ia kembali ke kamar Alia, duduk di sisi ranjang, dan menatap wajah anaknya yang tidur nyenyak. Anakku, maafkan ibu, bisiknya lirih, walau hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Ia tidak ingin Alia tahu apa yang baru saja ia dengar. Ia ingin melindungi anak itu dari kepedihan yang sedang merobek-robek hatinya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Ratna. Ia tidak bisa tidur, hanya menatap langit-langit sambil menangis tanpa suara. Bayangan masa lalu melintas di benaknya. Hari pernikahan mereka, saat Bima mengucapkan janji setia, saat mereka berdua bermimpi membangun rumah tangga bahagia. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Keesokan harinya, Ratna mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasanya, mengantar Alia ke sekolah, dan membereskan rumah. Namun di dalam dirinya, ada luka besar yang tidak mungkin bisa sembuh dengan cepat. Setiap kali melihat Bima, ia hanya bisa mengingat suara lembut yang semalam ia dengar. Suara penuh cinta, tetapi bukan untuk dirinya. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin jeli mengamati perubahan sikap Bima. Ia memperhatikan jadwal suaminya, jam kepulangan, bahkan pakaian yang dikenakan. Dan benar saja, kecurigaannya semakin terbukti. Ada malam-malam ketika Bima pulang jauh lebih larut dari biasanya, bahkan hingga dini hari. Ketika Ratna bertanya, ia hanya menjawab singkat, rapat panjang. Namun, Ratna tidak lagi percaya. Suatu sore, Ratna menemukan bukti lain. Saat mencuci pakaian Bima, ia mendapati selembar nota kecil di saku jasnya. Nota itu berasal dari sebuah restoran mewah di pusat kota, tertanggal 2 malam lalu. Dalam nota itu tertulis menu untuk 2 orang, lengkap dengan keterangan, table for couple. Jantung Ratna serasa berhenti berdetak. Ia sadar, Bima tidak lagi menyembunyikan perselingkuhannya dengan rapat. Namun, meski bukti demi bukti menumpuk, Ratna tetap memilih diam. Ia bukan tidak ingin melabrak Bima, tapi ia tahu jika dilakukan tanpa persiapan, semuanya bisa berakhir kacau. Ia masih memikirkan Alia, masa depan anak kecil itu, dan bagaimana luka yang akan ditinggalkan jika ia gegabah. Setiap malam, Ratna semakin tersiksa oleh pikiran. Ia teringat aroma parfum asing yang menempel di kemeja Bima. Ia teringat nada suara lembut ketika suaminya berbicara dengan Maya. Ia teringat nota restoran yang jelas menunjukkan Bima berkencan dengan wanita lain. Semua itu berputar-putar dalam kepalanya, membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Namun ada satu momen yang benar-benar menghancurkan pertahanannya.
Pada suatu malam, Ratna sengaja keluar kamar untuk mengambil air minum. Dari ujung koridor, ia melihat Bima duduk di ruang tamu, menatap ponselnya dengan wajah penuh senyum. Senyum itu begitu hangat. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Ratna menahan napas, bersembunyi di balik dinding. Bima sedang melakukan panggilan video. Di layar, terlihat seorang wanita muda berambut panjang dengan wajah yang cantik. Wanita itu tersenyum manja sambil memanggil nama Bima dengan suara lembut. Mas Bima. Begitu panggilannya. Ratna hanya sempat melihat sekilas. Tapi itu sudah cukup untuk membuat hatinya hancur berkeping-keping. Maya. Kini wajah itu memiliki nama. Wanita yang sudah merebut suaminya kini bukan lagi bayangan, melainkan kenyataan. Ratna hampir jatuh tersungkur di tempatnya berdiri. Tapi ia menahan diri. Ia kembali ke kamar dengan langkah gemetar. Lalu menangis sejadi-jadinya di dalam selimut agar Alia tidak terbangun. Sejak malam itu, hidup Ratna tidak lagi sama. Ia bukan lagi sekadar mencurigai. Ia sudah benar-benar tahu. Suaminya berselingkuh. Dan wanita itu bernama Maya. Tidak ada lagi ruang untuk berprasangka baik. Semua jelas, semua nyata, semua menusuk hatinya dengan kejam. Namun, meski hatinya ingin menjerit, Ratna tetap memilih diam. Ia tidak ingin Alia menjadi korban pertengkaran. Ia tidak ingin anak kecil itu mendengar teriakan atau melihat tangisan ibunya. Maka, Ratna menahan semua sakit sendiri. Ia menyimpannya dalam dada, menuliskannya di buku harian, dan menutupinya dengan senyum palsu di depan anaknya. Hari demi hari, luka itu semakin dalam. Ratna merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia merasa tidak lagi memiliki suami. Hanya ada seorang pria yang tinggal satu atap tapi hatinya berada di pelukan orang lain. Ia merasa semua perjuangannya sia-sia. Kesetiaan, pengorbanan, dan cinta yang ia berikan selama 8 tahun pernikahan kini terbuang begitu saja. Malam-malam Ratna dipenuhi air mata. Ia sering menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip, sambil bertanya-tanya. Apa salahku? Mengapa dia tega? Pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban. Yang ada hanyalah rasa sakit yang semakin sulit ditanggung. Dan di tengah penderitaan itu, Ratna mulai menyiapkan hatinya. Ia sadar, kebohongan tidak bisa bertahan lama. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan besar. Malam ketika ia mendengar nama Maya dengan jelas menjadi titik balik hidupnya. Dari sanalah, ia mulai menguatkan diri, meski dengan air mata yang terus mengalir, untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah tangganya tidak lagi sama. Setelah malam itu, ketika Ratna benar-benar mendengar sendiri suara Bima memanggil nama Maya dengan penuh kemesraan, pikirannya tidak pernah lagi sama. Hatinya seakan terbakar api, perasaannya porak-poranda. Namun di balik semua luka itu perlahan muncul sebuah kesadaran baru. Ia tidak boleh hanya menangis. Ia tidak boleh hanya menunggu sambil berharap suaminya kembali berubah. Ratna harus bangkit. Harus memikirkan dirinya sendiri dan masa depan Alia. Selama berhari-hari, Ratna merenung dalam diam. Setiap kali melihat wajah Alia yang polos, hatinya semakin kuat untuk tidak bertindak gegabah. Ia tahu, jika ia melabrak Bima tanpa persiapan, pertengkaran besar pasti terjadi. Alia akan menjadi saksi tangis dan teriakan. Dan itu adalah hal yang paling tidak ia inginkan. Sebab bagi Ratna, seburuk apapun keadaan, anaknya harus tetap merasa aman. Ratna mulai belajar menahan diri. Ketika Bima pulang dengan wajah lelah namun penuh kebohongan, Ratna tidak lagi menanyakan di mana ia berada. Ketika aroma parfum wanita lain menempel di kemejanya, Ratna hanya menunduk dalam diam. Namun di balik ketenangan itu, hatinya sedang menenun sebuah rencana besar. Ia tahu waktunya akan tiba untuk mengambil keputusan. Tapi kali ini ia ingin melakukannya dengan kepala dingin. Malam-malam Ratna dipenuhi kegelisahan yang berbeda. Jika sebelumnya ia hanya menangis dalam sunyi, kini ia mulai menyusun langkah demi langkah. Ia mengambil buku catatannya, lalu menuliskan apa saja yang harus ia lakukan. Mengurus dokumen penting, mengatur keuangan, memastikan Alia tetap aman, dan menyiapkan keberanian untuk menghadapi perceraian yang akan datang. Perlahan,
Ratna mulai memberanikan diri mencari informasi. Ia mendatangi kantor kelurahan dengan alasan mengurus data keluarga. Dari sana ia mendapatkan salinan akta kelahiran Alia, salinan kartu keluarga, dan dokumen yang mungkin dibutuhkan untuk proses hukum. Semua dokumen itu ia simpan rapi di lemari, terkunci dalam sebuah kotak kecil yang hanya ia yang tahu. Tidak berhenti sampai di situ, Ratna juga mulai memikirkan soal harta. Ia tahu selama ini semua tabungan keluarga berada di rekening atas nama Bima. Jika ia tidak berhati-hati, suatu saat ia bisa ditinggalkan tanpa apa-apa. Maka, diam-diam ia membuka rekening pribadi di bank dengan identitasnya sendiri. Setiap kali Bima memberinya uang belanja lebih, Ratna menyisihkan sebagian untuk ditabung. Jumlahnya memang tidak besar, tapi cukup membuatnya merasa aman. Hari demi hari, Ratna semakin lihai menyembunyikan perasaannya. Di depan Bima, ia masih tersenyum samar, seolah tidak tahu apa-apa. Ia menyiapkan makan malam, menata pakaian, dan menjalankan perannya seperti biasa. Namun di balik semua itu, hatinya dingin. Ia tidak lagi berharap cinta dari suaminya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan diri. Ada malam-malam ketika Ratna duduk di ruang tamu sendirian, menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan dirinya, Bima, dan Alia dengan senyum lebar. Ratna sering merasa foto itu adalah kebohongan besar. Potret kebahagiaan yang kini sudah hilang. Ia menatap foto itu lama-lama, lalu berkata dalam hati, "Aku akan bertahan, tapi bukan untuknya. Aku akan bertahan demi Alia, dan aku akan pergi dengan terhormat." Semakin lama, semakin kuat tekad itu tumbuh. Ratna mulai menghubungi seorang pengacara perempuan yang dikenalnya lewat rekomendasi seorang kerabat jauh. Ia tidak menceritakan semuanya secara detail, hanya mengatakan bahwa ia sedang bersiap untuk kemungkinan perceraian. Pengacara itu menjelaskan proses hukum, dokumen yang dibutuhkan, dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ratna mendengarkan dengan serius, meski hatinya bergetar. Puluhan kali Ratna hampir menyerah. Ada malam ketika ia ingin langsung menanyakan pada Bima, "Siapa Maya itu? Kenapa kau tega mengkhianatiku?" Namun setiap kali keinginan itu muncul, ia menahan diri. Ia tahu, marah-marah tidak akan mengubah apa-apa. Bima sudah tidak lagi setia. Hatinya sudah diberikan pada orang lain. Yang bisa Ratna lakukan hanyalah memastikan dirinya tidak hancur bersama kebohongan itu. Alia menjadi alasan terkuat Ratna. Setiap kali ia melihat anaknya bermain dengan boneka kesayangan, setiap kali ia mendengar tawa kecil itu memenuhi rumah, Ratna merasa mendapat kekuatan baru. Ia ingin Alia tumbuh dalam lingkungan yang sehat, jauh dari pertengkaran. Ia ingin anak itu melihat ibunya tegar, bukan rapuh. Maka, setiap air mata yang jatuh Ratna sembunyikan di malam hari. Ratna mulai melatih dirinya untuk tidak lagi berharap pada Bima. Jika dulu ia selalu menunggu suaminya pulang, kini ia lebih memilih tidur lebih awal bersama Alia. Jika dulu ia selalu menyiapkan makan malam lengkap, kini ia hanya memasak secukupnya. Hatinya sudah tidak lagi terikat pada perhatian Bima, karena ia sadar perhatian itu kini milik wanita lain. Namun, dalam hatinya yang terluka, Ratna menyimpan sebuah api kecil. Api itu bukan lagi cinta, melainkan tekad. Tekad untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri tanpa Bima. Tekad untuk membalas semua pengkhianatan dengan cara yang elegan. Ia tidak akan menjerit atau mengemis. Ia akan pergi dengan kepala tegak, membawa Alia bersamanya, dan meninggalkan Bima bersama kehancurannya sendiri. Malam-malam berikutnya, Ratna semakin yakin pada keputusannya. Ia tidak lagi merasa ragu. Ia sudah mengumpulkan cukup bukti tentang perselingkuhan Bima, catatan telepon, nota restoran, bahkan ingatan tentang panggilan video dengan Maya. Ia tahu semua itu bisa menjadi senjata ketika saatnya tiba. Hati Ratna masih sakit, tapi kini sakit itu berubah menjadi kekuatan. Ia tahu jalan yang akan ditempuh tidak mudah, tapi ia lebih takut jika terus bertahan dalam kebohongan. Ia tidak ingin hidupnya habis menunggu cinta yang sudah tidak ada. Maka, ia membulatkan tekad. Suatu hari nanti, ia akan meninggalkan Bima. Dan ketika hari itu tiba,
Ia sudah siap dengan segalanya. Setelah Ratna merasa mantap dengan tekad yang ia tanam dalam hati, langkah berikutnya yang ia pikirkan adalah bagaimana mewujudkan semua itu ke dalam tindakan nyata. Ia sadar, perasaan saja tidak cukup. Keputusan sebesar perceraian membutuhkan persiapan matang, karena sekali langkah itu diambil, tidak akan ada jalan untuk kembali. Malam demi malam, Ratna duduk di meja kecil kamarnya, menatap kertas kosong dan pena di tangannya, mencoba menuangkan kata-kata yang mampu mengakhiri semua luka. Surat cerai. Ya, itulah yang akan menjadi simbol dari akhir perjalanan rumah tangganya dengan Bima. Menulis surat cerai bukanlah hal mudah bagi seorang istri yang pernah begitu mencintai suaminya. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Bahkan dadanya sesak setiap kali membayangkan bagaimana surat itu akan sampai ke tangan Bima. Namun Ratna tahu, ini bukan hanya soal dirinya. Ini tentang martabat, tentang harga diri yang telah diinjak-injak, dan tentang Alia yang berhak tumbuh di lingkungan yang lebih sehat. Maka, meski berat, Ratna tetap berusaha menulis kata demi kata. Pada lembar pertama, Ratna hanya bisa menuliskan kalimat sederhana. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu, Bima. Tangannya terhenti lama setelah menuliskan kalimat itu. Air matanya jatuh membasahi kertas. Namun ia sadar, tidak boleh menyerah. Ia ambil napas panjang, lalu mulai menulis kembali. Dalam surat itu, ia menjelaskan alasan keputusannya dengan bahasa yang tenang. Ia tidak menuliskan kemarahan, tidak menuliskan cacian, hanya kebenaran yang selama ini ia simpan. Bahwa Bima telah mengkhianati pernikahan, bahwa kepercayaan yang dulu dibangun telah hancur, dan bahwa ia, Ratna, memilih pergi dengan kepala tegak. Surat itu menjadi saksi betapa Ratna mencoba kuat. Kata-kata yang ia tuliskan tidak berlebihan, namun mengandung luka yang dalam. Ia menutup surat itu dengan doa singkat. Semoga Bima suatu hari menyadari kesalahannya, meski saat itu mungkin sudah terlambat. Setelah selesai, Ratna melipat kertas itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam amplop putih yang sudah ia siapkan. Di bagian depan amplop, ia menulis nama lengkap Bima dengan tangan yang masih bergetar. Namun persiapan tidak berhenti di situ. Ratna tahu, surat cerai saja tidak cukup. Ia harus memastikan bahwa saat surat itu sampai ke tangan Bima, ia sudah benar-benar siap meninggalkan rumah ini. Maka, Ratna mulai menyusun strategi keuangan. Ia mengingat kembali semua informasi rekening Bima. Beberapa kali ia melihat buku tabungan di laci kerja suaminya, dan diam-diam ia mencatat nomor rekening itu. Ia tahu, dengan statusnya sebagai istri sah, ia masih memiliki akses hukum atas sebagian harta itu. Maka, ia mulai mencari cara agar bisa menarik dana sebelum semuanya habis digunakan Bima bersama Maya. Ratna juga menghubungi bank tempat rekening keluarga mereka terdaftar. Dengan tenang, ia menanyakan informasi tentang saldo bersama dan kemungkinan untuk memblokir rekening. Petugas bank tentu tidak langsung memberikan informasi detail, namun Ratna cukup cerdas untuk mencari celah. Ia menyadari bahwa selama ini, beberapa rekening memang menggunakan nama bersama, meski sebagian besar atas nama Bima. Itulah yang ia manfaatkan. Ia menyimpan semua data, lalu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pemblokiran. Selain soal keuangan, Ratna juga menyiapkan kebutuhan hidup sehari-hari. Ia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit uang tunai di tempat tersembunyi, seperti di bawah kasur, di sela buku-buku tebal di rak, dan bahkan di dalam kotak mainan Alia yang jarang disentuh Bima. Ia tahu, saat waktunya tiba, uang itu akan sangat berguna untuk bertahan hidup sementara. Ratna pun tidak lupa menyiapkan dokumen penting lainnya. Ia memastikan akta kelahiran Alia sudah disalin, kartu keluarga sudah aman, buku nikah tersimpan rapi, dan semua ijazah serta sertifikat berharga tidak tertinggal. Malam-malam yang biasanya ia habiskan untuk menangis, kini ia gunakan untuk menata berkas-berkas itu dalam map berwarna biru. Setiap kali menutup map itu, hatinya semakin yakin bahwa langkah yang ia ambil adalah jalan terbaik. Meski semua persiapan berjalan dengan baik, Ratna tetap tidak bisa menutupi rasa sakit yang sesekali menyeruak. Ada malam ketika ia memegang surat cerai yang sudah ia tulis, lalu membayangkan bagaimana wajah Bima ketika membacanya.
Apakah suaminya akan marah? Apakah ia akan menyesal? Ataukah ia justru akan merasa lega karena bisa hidup bebas dengan Maya? Pertanyaan-pertanyaan itu sering membuat Ratna sulit tidur. Namun setiap kali ragu, Ratna kembali mengingat wajah Alia. Senyum kecil putrinya adalah alasan paling kuat untuk melanjutkan semua ini. Hari demi hari, Ratna semakin lihai memainkan perannya. Di depan Bima, ia tetap terlihat seperti istri yang penurut. Ia menyiapkan sarapan, membereskan rumah, bahkan sesekali mengobrol ringan. Semua itu dilakukan agar Bima tidak curiga. Ia tahu, jika Bima sedikit saja merasa ada yang aneh, rencananya bisa gagal. Maka, Ratna belajar menahan amarah, menahan air mata, dan menahan rasa benci yang sudah menumpuk. Pada suatu malam, ketika Bima mengabarkan akan pergi keluar kota bersama Maya dengan alasan pekerjaan, Ratna tahu saat itulah waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Ia menatap suaminya dengan wajah datar, lalu hanya menjawab singkat, "Hati-hati di jalan." Dalam hatinya, Ratna justru merasa lega. Kepergian Bima akan menjadi kesempatan besar untuk menyelesaikan semuanya. Malam itu, setelah Bima tertidur, Ratna duduk kembali di meja kamarnya. Ia membuka amplop berisi surat cerai, membaca ulang kata demi kata, memastikan semuanya sudah sesuai dengan isi hatinya. Ia lalu menutup amplop itu rapat-rapat. Besok, surat itu akan ia kirim lewat pos, agar Bima membacanya saat sedang jauh bersama Maya. Biarlah keduanya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Di saat yang sama, Ratna juga menyiapkan langkah akhir. Ia sudah membuat janji dengan pihak bank untuk menutup akses Bima ke beberapa rekening, dan memindahkan sebagian dana ke rekening pribadinya. Semua itu akan ia lakukan segera setelah surat cerai dikirimkan. Dengan begitu, Ratna yakin ia tidak hanya mengakhiri pernikahan, tetapi juga mengambil kembali hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya dan Alia. Persiapan itu membuat Ratna semakin kuat. Meski hatinya masih sesekali perih, ia tahu dirinya sedang berjalan ke arah kebebasan. Ia tidak lagi merasa sebagai perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Kini ia adalah seorang ibu yang siap melindungi anaknya dengan segala cara. Ketika semua sudah siap, surat cerai, dokumen, uang, dan rencana cadangan, Ratna menutup map biru yang berisi berkas-berkas penting, lalu menyimpannya di tas khusus yang sudah ia siapkan untuk dibawa pergi kapan saja. Ia menatap tas itu lama-lama, seolah melihat simbol kebebasan yang sebentar lagi akan ia raih. Dalam diam, Ratna berdoa, semoga langkahnya diberi kelancaran, semoga Alia tetap terlindungi, dan semoga ia punya cukup kekuatan untuk menghadapi semua badai setelah ini. Surat cerai itu bukan sekadar tulisan di atas kertas, tapi juga penanda bahwa Ratna sudah siap mengakhiri mimpi buruknya. Pagi itu, rumah keluarga kecil itu terasa berbeda. Udara masih sama. Matahari pagi masih menembus jendela ruang tamu dengan sinarnya yang lembut. Namun hati Ratna berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari itu adalah hari ketika semua persiapannya akan benar-benar diuji. Hari itu, Bima akan pergi keluar kota dengan alasan pekerjaan. Namun Ratna sudah tahu siapa yang akan menemaninya. Maya, wanita yang selama ini menghancurkan rumah tangga mereka. Sejak bangun pagi, Ratna sudah berusaha menata wajahnya agar tetap terlihat tenang. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menu sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi dan segelas teh hangat. Tangannya sempat bergetar ketika menggoreng, namun ia memaksa dirinya tetap fokus. Tidak boleh ada yang mencurigakan. Tidak boleh ada ekspresi aneh yang bisa membuat Bima curiga. Semua harus terlihat seperti rutinitas biasa. Padahal di balik senyum samar itu, Ratna menyimpan badai besar. Bima turun dari kamar dengan koper kecil di tangannya. Ia tampak rapi, mengenakan kemeja putih yang disetrika licin dan celana hitam. Aroma parfum segar menempel kuat di tubuhnya. Aroma yang tidak asing bagi Ratna. Aroma yang seringkali ia temukan pada baju Bima setelah pulang larut malam. Ratna menatapnya sekilas, lalu segera menunduk. Ia tidak ingin Bima membaca isi hatinya lewat tatapan mata. Hari ini aku berangkat lebih pagi. Ada rapat mendadak di luar kota, kata Bima sambil duduk di kursi makan. Suaranya terdengar biasa saja, tenang,
Seolah tidak ada kebohongan di balik kata-kata itu. Ratna hanya tersenyum kecil. Iya, hati-hati di jalan, jawabnya singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dalam hati Ratna penuh dengan makna. Ia sebenarnya ingin berkata, aku tahu kau tidak rapat. Aku tahu kau pergi bersama Maya. Namun ia menahan semuanya. Tidak saat ini. Ia sudah menyiapkan panggung besar. Dan pagi ini adalah babak pembuka dari pertunjukan akhir yang akan mengubah hidup mereka. Alia yang masih kecil berlari menghampiri ayahnya. Ayah mau pergi lama? Tanyanya polos. Suara anak itu menusuk hati Ratna. Bima tersenyum, mengusap kepala putrinya. Tidak lama, sayang. Ayah cepat pulang. Ia menatap Alia dengan tatapan hangat. Namun tatapan itu tidak lagi sama bagi Ratna. Semua terlihat palsu. Baginya, senyum itu hanyalah topeng yang dipakai seorang pria yang sudah lama berhenti setia. Setelah sarapan selesai, Bima berdiri dan merapikan pakaiannya. Ratna menghampiri pintu, membantunya membuka kunci, dan dengan tenang berkata lagi, hati-hati di jalan. Ia mengucapkannya dengan suara yang sama datarnya seperti sebelumnya, namun dalam hati Ratna menambahkan doa yang berbeda. Semoga ini terakhir kali aku membukakan pintu untukmu. Ketika mobil Bima meluncur meninggalkan halaman rumah, Ratna berdiri lama di depan pintu. Ia menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, seolah ingin mengabadikan momen itu dalam ingatan. Tapi kali ini bukan dengan rasa rindu, melainkan dengan rasa lega. Kepergian Bima adalah kesempatan emas baginya. Begitu suara mesin mobil benar-benar hilang, Ratna menutup pintu perlahan. Dadanya terasa sesak. Namun di balik sesak itu ada keberanian yang tumbuh semakin besar. Hari itu adalah hari yang sudah ia tunggu-tunggu. Ia berjalan masuk ke kamar, mengambil tas berisi dokumen dan surat cerai yang sudah ia tulis, lalu duduk di meja dengan napas panjang. Ratna membuka amplop putih itu sekali lagi. Ia membaca ulang kata demi kata dalam surat tersebut, memastikan semuanya masih sama seperti yang ia rasakan. Setiap kalimat menjadi lebih kuat saat dibaca hari itu, seolah seluruh emosi yang ia tahan selama ini tersalurkan ke dalam tulisan. Ratna menutup amplop kembali dengan tenang, menempelkan perekatnya dengan hati-hati, dan menatap nama suaminya yang ia tulis di bagian depan. Setelah itu, Ratna menyiapkan dirinya untuk melangkah keluar rumah. Ia menggandeng Alia kecil yang masih sibuk bermain dengan bonekanya. Dengan alasan mengirimkan beberapa keperluan, Ratna berjalan menuju kantor pos yang tidak terlalu jauh dari rumah. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh tekad. Di kantor pos, suasana cukup sepi. Hanya ada beberapa orang yang sedang mengantre. Ratna berdiri dengan hati yang berdebar-debar. Ketika gilirannya tiba, ia menyerahkan amplop itu kepada petugas. Tolong kirimkan ini, ucapnya dengan suara pelan namun mantap. Petugas itu menerima amplop dan mencatat data dengan tenang, tanpa tahu bahwa isi amplop itu bisa menghancurkan sebuah rumah tangga. Saat petugas menempelkan cap pos pada amplop, Ratna merasakan tubuhnya bergetar. Itu adalah momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Surat itu kini resmi dalam perjalanan, dan tak lama lagi akan sampai ke tangan Bima. Dalam hati Ratna berbisik, permainan sudah dimulai. Bima, kau akan membaca surat ini, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dalam perjalanan pulang, Ratna menggenggam erat tangan Alia. Ada kelegaan yang mulai terasa, meski masih bercampur dengan rasa takut akan apa yang akan terjadi setelah surat itu sampai. Namun Ratna menenangkan dirinya sendiri. Ia sudah menyiapkan segalanya. Surat itu hanyalah bagian dari rencana besar yang lebih matang. Setiba di rumah, Ratna menyibukkan diri dengan kegiatan sehari-hari. Ia membersihkan rumah, menata pakaian, lalu memasak makan siang sederhana untuk Alia. Semua itu ia lakukan dengan hati yang sedikit lebih ringan, meski dalam benaknya masih bergema bayangan Bima membaca surat cerai itu. Ia membayangkan bagaimana ekspresi suaminya. Apakah marah, kaget, atau justru tertawa sinis? Sore hari, Ratna duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Cahaya matahari yang mulai redup masuk ke dalam ruangan, menimbulkan bayangan panjang di lantai. Ratna menatap kosong,
Namun pikirannya penuh dengan skenario. Ia tahu, keesokan hari atau beberapa hari kemudian, telepon dari Bima akan datang. Pertanyaan-pertanyaan akan dilontarkan. Kemarahan mungkin akan meledak. Tapi Ratna sudah siap. Ia sudah mengunci hatinya. Tidak ada lagi tempat untuk kompromi. Malam itu, setelah menidurkan Alia, Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Ia menutup matanya. Mencoba membayangkan hari-hari ke depan. Ada ketakutan, tentu saja. Tapi juga ada kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, pagi tadi adalah awal dari sebuah akhir. Dan akhir itu akan segera datang menghampiri, entah dalam bentuk badai atau kelegaan. Ratna menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Foto itu terasa semakin asing baginya. Dalam hati, ia berbisik, "Bima, kau mungkin merasa meninggalkan rumah ini untuk bekerja. Tapi sebenarnya aku yang meninggalkanmu lebih dulu. Aku meninggalkan semua kebohonganmu, semua pengkhianatanmu. Dan surat itu adalah tanda bahwa aku tidak akan pernah kembali." Dengan hati yang mantap, Ratna mematikan lampu ruang tamu dan masuk ke kamarnya. Malam itu, meski hatinya masih berdebar, ia tidur dengan perasaan lebih damai dibanding malam-malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna merasa bahwa dirinya tidak lagi hanya bertahan, tapi sedang berjuang menuju kebebasan. Hari itu, Bima berada di sebuah hotel mewah di pusat kota Surabaya. Ia dan Maya baru saja tiba setelah menempuh perjalanan cukup jauh. Di hadapan mereka terbentang kamar luas dengan jendela kaca besar yang menghadap jalan raya. Maya terlihat begitu riang. Ia segera meletakkan tasnya di sofa dan tertawa kecil sambil bercanda dengan Bima. Hubungan mereka terasa hangat, penuh gairah, seolah dunia hanya milik berdua. Bima duduk di tepi ranjang, menyalakan televisi untuk mencairkan suasana. Dalam hatinya ada rasa puas yang sulit digambarkan. Ia merasa bebas, merasa hidup kembali. Kehidupan rumah tangganya bersama Ratna yang penuh diam dan tatapan dingin tidak lagi mengikatnya. Bersama Maya, ia merasa muda kembali, merasa diinginkan, merasa diperhatikan. Itu sebabnya ia rela berbohong, rela meninggalkan Ratna, bahkan rela mengabaikan Alia demi wanita yang kini duduk di sampingnya. Namun kebebasan itu hanya bertahan sekejap. Ketika bel kamar berbunyi, Bima sedikit terkejut. Ia tidak memesan apapun. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu, dan mendapati seorang kurir hotel menyerahkan sebuah amplop putih dengan stempel pos. "Untuk Pak Bima," ucap kurir itu sopan. Bima menerima amplop itu tanpa curiga. Ia mengucapkan terima kasih, lalu menutup pintu kembali. Di tangannya, amplop itu terasa ringan, tapi entah mengapa dadanya sedikit berdebar. Ia melihat nama lengkapnya tertulis jelas di depan, dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan Ratna. Sekejap, wajah Bima menegang. Maya yang sedang duduk di sofa mendongak penasaran. "Surat apa itu, Mas?" tanyanya dengan suara manja. "Entahlah," jawab Bima datar. Ia duduk, lalu mulai membuka amplop itu dengan tangannya yang sedikit gemetar. Ada firasat buruk yang tiba-tiba muncul, firasat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu kertas surat ditarik keluar, matanya langsung menangkap baris pertama. "Aku tidak bisa lagi hidup denganmu, Bima." Dunia Bima seketika runtuh. Nafasnya tercekat. Dadanya serasa dihantam palu berat. Ia membaca kalimat demi kalimat berikutnya. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Ratna menuliskan semuanya dengan bahasa tenang. Tapi justru ketenangan itulah yang paling menyakitkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Hanya pengakuan dingin bahwa ia sudah tahu semuanya. Tentang perselingkuhan, tentang kebohongan, tentang pengkhianatan. Ratna menutup surat itu dengan pernyataan jelas. Ia memilih pergi, memilih mengakhiri rumah tangga mereka, dan tidak akan pernah kembali. Bima terdiam. Surat itu gemetar di tangannya. Pandangannya kosong, bibirnya bergetar. Namun tak ada kata yang bisa keluar. Maya, yang awalnya penasaran, kini mulai resah melihat perubahan wajah Bima. "Mas, ada apa?"
Surat dari siapa? Tanyanya hati-hati. Namun Bima tidak menjawab. Ia bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar dengan wajah pucat. Ia tidak pernah menyangka Ratna, perempuan yang selama ini ia anggap lemah dan penurut, bisa melakukan sesuatu yang begitu berani. Surat itu bukan sekadar tulisan, melainkan sebuah pengumuman perang. Ratna sudah tahu segalanya, dan ia sudah memutuskan untuk meninggalkan Bima. Mas, kamu bikin aku takut. Surat apa sih? Dari istrimu ya? Desak Maya lagi. Suaranya kali ini tidak semanja biasanya. Ada ketegangan yang mulai ia rasakan. Bima akhirnya menjatuhkan tubuhnya di kursi. Ia menatap Maya dengan mata merah. Iya, dari Ratna. Dia kirim surat cerai. Maya terdiam. Kata-kata itu menghantam telinganya dengan keras. Ia sebenarnya tahu hubungan mereka penuh risiko, tapi ia tidak pernah membayangkan akan secepat ini. Ia kira Ratna akan tetap diam, tetap menerima, tetap menutup mata. Namun kenyataannya berbeda. Ratna sudah melawan, dan surat itu adalah bukti nyata. Bima meremas kertas surat itu dengan tangan gemetar. Dia tahu semuanya. Dia bilang sudah selesai. Dia mau pergi dari aku. Suaranya serak, matanya basah. Baru kali itu Maya melihat Bima sedemikian rapuh. Mas, tenang dulu. Mungkin ini cuma ancaman. Ucap Maya mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri penuh kecemasan. Tidak, Mei, ini nyata. Aku tahu Ratna. Kalau dia sudah menulis seperti ini, dia pasti serius. Dia nggak pernah main-main. Bima menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Bayangan hidupnya hancur mulai berputar di kepalanya. Rumah, anak, harta, semuanya bisa hilang begitu saja. Maya menggigit bibirnya. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan dampak sejauh ini. Ia hanya ingin bersama Bima, menikmati kebersamaan tanpa aturan. Namun kini ia mulai merasakan ketakutan. Jika benar Ratna sudah mengurus surat cerai, maka bukan hanya rumah tangga Bima yang runtuh, tapi juga reputasi, harta, dan hidup mereka berdua. Sementara itu, Bima duduk membeku. Kata-kata Ratna dalam surat itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Setiap kalimat adalah pengingat betapa ia telah mengkhianati seorang istri yang setia. Ia merasa dadanya semakin sesak. Untuk pertama kalinya, Bima merasakan penyesalan yang begitu dalam. Namun ia juga sadar, semuanya sudah terlambat. Surat itu bukan ancaman, melainkan keputusan final. Malam itu, kamar hotel yang awalnya terasa hangat berubah menjadi ruang pengap penuh ketegangan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi senyum. Maya duduk termenung di sudut ruangan, sementara Bima terpuruk dengan surat remuk di tangannya. Dunia mereka yang semula dipenuhi gairah kini dipenuhi ketakutan. Beberapa jam setelah membaca surat itu, Bima mencoba menghubungi Ratna lewat telepon. Namun panggilannya ditolak berkali-kali. Ia mencoba mengirim pesan singkat, tapi tidak ada balasan. Ia semakin panik. Dalam hatinya ia tahu, Ratna bukan tipe perempuan yang asal bicara. Jika ia sudah menolak menjawab, itu berarti ia benar-benar ingin memutus semua hubungan. Bima berjalan mondar-mandir. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut. Maya berulang kali mencoba menenangkan, tapi justru merasa ikut terjebak dalam masalah besar. Hubungan mereka yang tadinya penuh gairah kini terasa seperti jerat yang bisa mencekik kapan saja. Di tengah kepanikannya, Bima baru sadar satu hal, ia tidak lagi memegang kendali atas hidupnya. Selama ini ia merasa bisa mengatur segalanya, mengatur Ratna dengan kebohongan, mengatur Maya dengan janji manis, bahkan mengatur hidupnya sendiri dengan dua wajah. Namun kini, kendali itu hilang begitu saja karena selembar surat yang dikirimkan lewat pos. Surat itu mungkin hanya kertas biasa, tapi bagi Bima, surat itu adalah pintu yang menutup semua kebebasannya. Pintu yang mengunci masa lalunya, menghancurkan masa kini, dan merusak masa depan yang ia bayangkan. Dan ia tahu, saat kembali ke rumah nanti, ia tidak lagi akan disambut Ratna dengan senyum samar. Yang menunggunya hanyalah kenyataan pahit bahwa ia sudah kehilangan segalanya.
Setelah surat cerai itu dikirimkan lewat pos, Ratna tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia tahu, keputusan sudah dibuat, dan tidak ada jalan untuk menoleh ke belakang lagi. Bagi Ratna, ini bukan sekadar akhir dari sebuah rumah tangga, melainkan awal dari perjalanan baru, perjalanan yang harus ia jalani bersama Alia tanpa bayangan Bima. Pagi itu, ia duduk di ruang tamu dengan setumpuk dokumen di atas meja. Ada buku tabungan, fotokopi kartu identitas, surat kepemilikan rumah, sertifikat tanah, dan beberapa berkas lain. Semua ia siapkan dengan rapi. Matanya tajam, tidak lagi menyiratkan keraguan. Ratna tahu, jika ia ingin benar-benar lepas dari belenggu suaminya, ia harus mengamankan harta yang seharusnya menjadi hak dirinya dan anaknya. Langkah pertama yang ia ambil adalah pergi ke bank. Dengan mengenakan pakaian sederhana namun rapi, ia membawa map berisi dokumen-dokumen penting. Di perjalanan, Alia menggandeng tangannya sambil bertanya polos. "Mama, kita mau kemana?" Ratna tersenyum tipis, menahan getaran dalam suaranya. "Kita mau mengurus sesuatu, Nak, demi masa depan kamu." Sesampainya di bank, Ratna mengambil nomor antrian dan duduk dengan tenang. Meski hatinya berdebar, wajahnya tetap terlihat tegar. Ketika nomornya dipanggil, ia maju ke meja customer service dan menjelaskan maksud kedatangannya. Ia ingin memblokir rekening atas nama bersama dengan Bima, sekaligus menarik sebagian dana tabungan yang memang merupakan haknya. Petugas bank sempat bertanya beberapa hal untuk memastikan kebenaran data. Ratna menjawab dengan tenang, menyerahkan dokumen, dan menandatangani formulir. Proses itu berlangsung cukup lama, tapi Ratna tidak sedikit pun kehilangan kesabaran. Setiap tanda tangan yang ia bubuhkan terasa seperti sebuah pernyataan bahwa ia siap meninggalkan masa lalunya. Ketika akhirnya petugas bank menyerahkan slip konfirmasi bahwa rekening bersama sudah diblokir sementara, Ratna menarik napas panjang. Rasanya seperti sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia tidak peduli bagaimana reaksi Bima nanti. Ia hanya tahu bahwa harta itu akan ia gunakan untuk membesarkan Alia, bukan untuk membiayai gaya hidup suami dan gundiknya. Setelah dari bank, Ratna melanjutkan langkahnya ke kantor notaris. Di sana ia membicarakan tentang rumah dan tanah yang selama ini mereka tempati. Sebagian besar aset memang dibeli dengan uang hasil kerja keras Ratna, meski atas nama Bima. Notaris menjelaskan prosedur hukum untuk melindungi hak Ratna, terutama karena proses perceraian sudah dimulai. Ratna mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang diperlukan. Ia sadar, jalan ini panjang dan melelahkan. Namun ia tidak gentar. Baginya, melawan rasa sakit jauh lebih baik daripada terjebak selamanya dalam hubungan yang penuh pengkhianatan. Sementara itu, di Surabaya, Bima mulai merasakan akibat dari tindakan Ratna. Hari pertama setelah menerima surat cerai, ia masih berusaha menenangkan diri. Ia mencoba menghibur Maya, berusaha menunjukkan bahwa ia masih punya kendali. Namun ketika ia hendak menarik uang dari ATM untuk membayar kebutuhan sehari-hari, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Layar mesin hanya menampilkan pesan singkat, "Transaksi ditolak." Bima mencoba lagi, memasukkan kartu berbeda. Hasilnya sama. Ia bahkan mencoba di mesin ATM lain, namun berkali-kali usahanya gagal. Rasa panik mulai merayapi wajahnya. Maya yang menemaninya ikut cemas. "Kenapa, Mas?" tanyanya. "Entah, kayaknya rekeningku diblokir," jawab Bima dengan wajah pucat. Maya membelalakan mata. "Diblokir? Sama siapa?" Bima menatap kosong, lalu menghembuskan napas berat. "Pasti Ratna. Dia tahu semuanya. Dia pasti yang lakukan ini." Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, Bima benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Selama ini ia selalu merasa bisa memegang uang dengan mudah, bisa mengatur semuanya. Namun kini, semua pintu seakan tertutup. Malam itu, di kamar hotel, Bima duduk memegangi kepalanya. Maya mondar-mandir dengan wajah gelisah. "Mas, kalau uangmu nggak bisa diambil, terus kita mau gimana? Bayar hotel, makan, semua butuh uang."
Bima tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap kosong pada kertas slip penolakan transaksi yang masih ia genggam. Ia sadar, langkah Ratna bukan main-main. Ratna bukan hanya mengirim surat cerai, tapi juga benar-benar menarik semua kekuatannya, mengambil harta, memblokir akses keuangan, dan membuatnya terjebak dalam ketidakberdayaan. Sementara itu, Ratna di rumah tidur dengan tenang bersama Alia. Meski hatinya perih, ia tahu langkah yang ia ambil adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri dan anaknya. Ia tidak lagi ingin menangis karena pengkhianatan Bima. Ia ingin berdiri tegak, meski jalannya harus penuh air mata. Beberapa hari berlalu, kondisi Bima semakin terpuruk. Tagihan hotel menumpuk, sementara ia tidak lagi bisa mengakses rekening. Maya mulai menunjukkan sikap tidak sabar. "Mas, aku nggak mau ikut susah. Kamu janjiin aku hidup enak, bukan kayak gini," katanya dengan nada tinggi. Bima marah, tapi sekaligus takut. Ia tahu Maya hanya mencintainya karena harta dan fasilitas. Tanpa itu semua, hubungan mereka tidak ada artinya. Namun ia tidak berani melepaskan Maya, karena ia juga takut sendirian menghadapi semua ini. Hari demi hari, Bima semakin terjebak. Ia mencoba meminjam uang pada teman bisnis, tapi banyak yang menolak karena mendengar kabar bahwa Ratna sudah mengajukan gugatan cerai. Reputasinya jatuh, kepercayaannya hilang. Bagi mereka, Bima bukan lagi sosok pria mapan, melainkan suami gagal yang ditinggalkan istrinya. Di sisi lain, Ratna perlahan membangun kekuatan baru. Ia menggunakan sebagian uang hasil penarikan untuk membuka usaha kecil di rumah. Ia juga mulai mencari pengacara untuk mendampingi proses perceraiannya. Meski langkah itu berat, Ratna merasa lebih tenang. Ia tahu dirinya sedang bergerak maju, bukan lagi terjebak di masa lalu. Suatu malam, ketika Alia sudah tertidur, Ratna duduk di meja makan sambil memandang jauh. Surat-surat bank dan dokumen hukum berserakan di depannya. Tangannya gemetar, namun hatinya mantap. Ia tahu, keputusannya akan membawa banyak konsekuensi. Tapi ia juga tahu, inilah satu-satunya jalan agar ia bisa memberikan kehidupan lebih baik bagi Alia. Sementara di Hotel Surabaya, Bima kembali menatap kosong ke arah jendela. Maya tertidur dengan wajah kesal. Bima tahu, sedikit lagi Maya akan meninggalkannya. Dan ketika itu terjadi, ia benar-benar akan sendirian, tanpa istri, tanpa anak, tanpa harta. Semua hilang hanya dalam hitungan hari, hanya karena satu hal, pengkhianatan yang ia lakukan sendiri. Hari-hari setelah rekeningnya diblokir menjadi mimpi buruk bagi Bima. Dari pria yang selalu hidup dengan kemewahan, kini ia seperti orang asing di dunia yang pernah ia kuasai. Di hotel tempat ia menginap bersama Maya, tagihan terus menumpuk. Awalnya Bima masih mencoba membayar dengan sisa uang tunai yang ia miliki. Namun dalam beberapa hari, semua cadangan itu habis. Petugas hotel mulai menagih dengan nada tidak lagi sopan. "Maaf, Pak, pembayaran untuk kamar harus segera dilunasi. Kalau tidak, kami terpaksa meminta Anda keluar." Kalimat itu menghantam telinga Bima dengan keras. Selama ini ia terbiasa dihormati, disanjung karena status dan hartanya. Kini, hanya karena tidak bisa membayar, ia diperlakukan seperti tamu murahan. Maya yang tadinya selalu ceria mulai menunjukkan wajah kusut. "Mas, aku malu. Kita harus keluar hotel kayak orang gak punya. Ini bukan yang kamu janjiin ke aku." Nada suaranya tinggi, penuh kecewa. Bima menahan diri, meski hatinya perih. Ia tahu Maya benar, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali ia mencoba menghubungi bank, jawabannya selalu sama. Rekening diblokir atas permintaan pemilik bersama. Ia tahu, itu ulah Ratna. Dan yang lebih menyesakan, semua aset lain pun tak bisa ia sentuh. Rumah, mobil, tanah, semuanya sudah berada dalam pengawasan hukum. Akhirnya, mereka benar-benar diusir dari hotel. Dengan hanya membawa koper seadanya, Bima dan Maya keluar tanpa tujuan jelas. Jalanan Surabaya yang ramai malam itu seakan mengejek mereka. Lampu-lampu kota berkelip, orang-orang berlalu lalang dengan kehidupan normal,
sementara mereka berdua seperti sepasang burung kehilangan sangkar. Maya berjalan di samping Bima dengan wajah kesal. "Mas, aku nggak bisa kayak gini. Aku butuh kepastian. Kamu janjin aku hidup enak. Sekarang malah begini. Apa gunanya aku ikut sama kamu kalau akhirnya kita susah?" Bima menggenggam kepala, mencoba menahan amarah. "Aku lagi cari jalan. Mei, jangan ngomong gitu. Aku juga nggak mau begini." Namun dalam hatinya, Bima tahu ia sudah kehilangan semua jalan. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama, berharap ada yang mau membantu. Tapi hampir semua menolak. Ada yang beralasan sibuk, ada yang pura-pura tidak mengenalnya. Bahkan beberapa orang yang dulu begitu dekat kini memilih menjauh, takut terseret dalam masalah rumah tangganya. Hidup Bima berubah drastis dalam waktu singkat. Dari hotel berbintang, ia kini harus mencari penginapan murah di pinggir kota. Bahkan itu pun hanya bisa ia bayar dengan menjual barang-barang pribadi. Jam tangan mewah, cincin emas, hingga ponsel cadangan. Maya yang biasanya dimanja dengan belanjaan mahal kini hanya bisa menatap dengan mata kecewa. Beberapa hari berikutnya, mereka benar-benar jatuh semakin dalam. Bima sudah tidak punya cukup uang bahkan untuk makan 3 kali sehari. Maya mulai mengeluh setiap saat. "Aku nggak tahan, Mas. Aku nggak mau hidup kayak orang susah. Kalau gini terus, lebih baik aku pulang saja," katanya dengan dingin. Bima hanya bisa terdiam. Kata-kata Maya terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia sadar, Maya tidak benar-benar mencintainya. Yang ia cintai hanyalah uang dan kemewahan yang dulu bisa Bima berikan. Tanpa itu semua, Maya tidak lebih dari orang asing yang siap pergi kapan saja. Kondisi mereka makin terpuruk ketika pemilik penginapan murah pun menolak memberi kesempatan lebih. "Kalau nggak bisa bayar besok, silakan angkat koper. Saya nggak mau rugi," ujar pemilik dengan tegas. Bima hanya bisa mengangguk lesu, merasa harga dirinya terkoyak. Malam itu, Bima dan Maya duduk di trotoar setelah terusir dari penginapan. Koper mereka tergeletak di samping, sementara angin malam bertiup dingin. Maya menangis, bukan karena sedih kehilangan cinta, melainkan karena tidak sanggup menerima kenyataan hidup susah. "Mas, aku nggak bisa. Aku nggak mau hidup kayak gembel. Aku nyesel ikut kamu," ratapnya. Bima menunduk, matanya berkaca-kaca. Semua yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan hari. Ia kehilangan Ratna, kehilangan Alia, kehilangan rumah, harta, bahkan kehilangan wibawa. Kini, ia hanya seorang pria yang duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh dan wajah letih. Beberapa orang yang lewat menatap mereka dengan heran, sebagian bahkan mencibir. Tidak ada yang tahu bahwa pria itu dulu seorang pengusaha mapan. Dunia seperti berbalik arah dengan kejam. Maya akhirnya bangkit, menghela napas panjang. "Mas, maaf. Aku nggak bisa terus sama kamu. Aku harus cari jalan sendiri." Kata-kata itu terdengar dingin, tanpa belas kasihan. Bima menoleh, wajahnya pucat. "Mei, jangan tinggalkan aku. Aku cuma punya kamu sekarang." Namun Maya tidak menggubris. Ia menarik kopernya dan melangkah pergi, meninggalkan Bima sendirian di trotoar. Bayangan tubuhnya menghilang di keramaian jalan, meninggalkan lubang besar di hati Bima. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bima benar-benar sendirian. Tidak ada Ratna, tidak ada Alia, tidak ada Maya, tidak ada teman, tidak ada harta. Hanya selembar tubuh lelah yang menahan dinginnya malam. Di kejauhan, suara kendaraan bersahutan, seakan dunia tidak peduli pada penderitaannya. Bima menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Tangisan itu bukan hanya karena kehilangan harta, tetapi juga karena penyesalan. Ia sadar, semua ini akibat ulahnya sendiri. Sementara itu, Ratna yang berada di rumah bersama Alia menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Meski masih ada luka di hatinya, ia tahu dirinya sudah membuat keputusan yang tepat. Ia bekerja keras membangun usaha kecil, mengurus rumah, dan mendampingi Alia tumbuh tanpa harus melihat bayangan Bima lagi. Kontras antara keduanya semakin jelas. Ratna perlahan naik,
membangun kekuatan baru, sementara Bima terus jatuh, tenggelam dalam kesalahan dan pengkhianatan yang ia ciptakan sendiri. Dan di malam paling sunyi itu, ketika ia terbaring di bangku taman karena tidak punya tempat lain, Bima akhirnya sadar, cinta sejati yang dulu ia sia-siakan kini benar-benar hilang selamanya. Hari-hari baru bagi Ratna dimulai dengan kesunyian yang berbeda. Tidak ada lagi suara Bima di pagi hari. Tidak ada lagi deru mobil mewah yang biasanya berangkat kerja. Rumah yang dulu sering terasa dingin karena sikap suaminya, kini dipenuhi suara kecil Alia yang selalu bertanya dan bercerita. Meski hatinya masih luka, Ratna menemukan sedikit kehangatan dalam kebersamaan dengan putrinya. Setiap pagi, Ratna bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Alia, lalu mengantarnya ke sekolah. Sepulang dari sana, Ratna tidak lagi menghabiskan waktu dengan menunggu Bima pulang. Ia mulai sibuk mengurus usaha kecil yang baru ia jalankan. Di ruang depan rumahnya, ia membuka warung kecil yang menjual makanan ringan, minuman, dan beberapa kebutuhan harian tetangga. Awalnya Ratna merasa canggung. Ia tidak terbiasa melayani pembeli, menghitung uang recehan, atau tersenyum pada tetangga yang datang. Namun ia belajar, pelan-pelan. Ia sadar, hidup harus terus berjalan. Setiap rupiah yang ia dapatkan bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan juga simbol dari kemandiriannya. Tentu saja, luka hatinya belum sembuh. Malam-malam masih sering ia habiskan dengan menatap kosong ke arah pintu kamar. Kadang, ia mendengar gema tawa Bima yang dulu mengisi rumah itu. Ingatan tentang janji manis suaminya, tentang hari-hari awal pernikahan, tentang kebersamaan mereka saat Alia lahir, seringkali datang tanpa diundang. Setiap kali ingatan itu muncul, air mata jatuh juga. Namun Ratna tidak lagi larut. Ia menangis secukupnya, lalu menghapus air mata, karena ia tahu Alia butuh ibunya tetap tegar. Alia sendiri, meski masih kecil, perlahan mulai mengerti bahwa hidup mereka sudah berubah. Ia tidak lagi melihat ayahnya di rumah. Sesekali ia bertanya, "Mama, ayah kemana?" Ratna hanya bisa tersenyum pahit dan menjawab, "Ayah sedang jauh, Nak. Tapi Mama selalu ada di sini untukmu." Alia akan mengangguk, lalu memeluk Ratna erat-erat. Kehidupan baru itu penuh tantangan. Ada tetangga yang berbisik-bisik, menatap Ratna dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Ada yang simpati, ada pula yang sinis. Ratna memilih untuk tidak peduli. Ia hanya fokus pada Alia dan usaha kecilnya. Ia belajar menghadapi dunia yang keras tanpa perlindungan suami, tanpa kemewahan yang dulu menutupi luka rumah tangganya. Di balik kesederhanaan itu, Ratna menemukan kekuatan baru. Ia mulai lebih dekat dengan Alia, mendengarkan cerita-ceritanya tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang cita-citanya. Setiap kali Alia tersenyum, Ratna merasa semua perjuangannya tidak sia-sia. Malam-malam Ratna sering diisi dengan menulis catatan kecil di buku. Ia menuliskan rencana-rencana, mimpi-mimpi kecil, bahkan doa-doa yang ia panjatkan. Kadang ia menulis tentang rasa sakit yang masih tersisa, tentang luka dikhianati, tentang kesepian yang kadang menghantui. Namun setiap kali ia menutup buku itu, Ratna merasa sedikit lebih lega. Ia tahu, kata-kata adalah teman yang setia, yang tidak pernah mengkhianati. Beberapa bulan berlalu, usaha warung kecil Ratna mulai berkembang. Tetangga semakin banyak yang datang, bahkan ada yang memuji kesabaran dan kerapian Ratna. "Kamu hebat, Ratna. Bisa bangkit lagi setelah semua yang terjadi," kata seorang ibu tetangga suatu kali. Ratna hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia tahu jalan yang ia tempuh tidak mudah. Alia juga semakin tumbuh ceria. Meski tanpa kehadiran ayahnya, ia tetap mendapatkan kasih sayang penuh dari Ratna. Setiap malam, Ratna membacakan dongeng sederhana sebelum Alia tidur. Ia ingin putrinya merasa dicintai, merasa aman, dan tidak kekurangan kasih sayang meski keluarga mereka sudah tidak utuh lagi. Namun luka tidak serta-merta hilang. Ada kalanya Ratna masih merasa sepi, terutama ketika melihat keluarga lain berkumpul lengkap. Saat menghadiri acara sekolah Alia dan melihat anak-anak lain datang bersama ayah dan ibu mereka, hatinya terasa teriris.
Ia hanya bisa menggenggam tangan Alia lebih erat, menutupi rasa sakit dengan senyum tipis. Suatu malam, Ratna duduk di teras rumah setelah menidurkan Alia. Angin malam berhembus pelan, membawa kenangan yang sulit ia tolak. Ia teringat pada hari-hari ketika Bima pulang larut malam, membawa pulang kebohongan yang kini terbongkar. Ia teringat pada masa-masa ia menunggu dengan sabar, berharap cintanya cukup untuk membuat Bima kembali. Dan ia sadar, semua penantian itu sia-sia. Meski demikian, Ratna tidak membiarkan kenangan itu menghancurkan dirinya lagi. Ia tahu, hidup harus terus berjalan. Ia punya Alia yang harus dijaga, punya masa depan yang harus diperjuangkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menyerahkan nasib pada orang lain. Di sisi lain, ia kadang masih mendengar kabar samar tentang Bima. Ada tetangga yang mengatakan Bima terlihat lusuh di jalanan. Ada pula yang mendengar ia ditinggalkan Maya. Ratna tidak pernah berusaha mencari tahu lebih jauh. Hatinya sudah cukup hancur, dan ia tidak mau menambah luka dengan melihat kehancuran Bima. Biarlah itu menjadi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Malam demi malam, Ratna belajar menerima kenyataan. Hidup baru yang ia jalani penuh dengan cobaan, tapi juga penuh pelajaran. Ia belajar arti keteguhan, arti pengorbanan, dan arti mencintai diri sendiri. Dari luka yang begitu dalam, ia perlahan menemukan cahaya kecil yang menuntunnya melangkah. Dan setiap kali ia menatap wajah Alia yang tertidur pulas, Ratna tahu satu hal dengan pasti. Meski perjalanan ini berat, ia tidak akan menyerah. Luka mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tapi dari luka itu lahir kekuatan baru yang membuatnya mampu bertahan. Ratna kini bukan lagi perempuan yang dia menunggu, bukan lagi istri yang hanya pasrah pada pengkhianatan. Ia adalah seorang ibu yang berdiri di atas kakinya sendiri, berjuang demi anaknya, meski hatinya penuh bekas luka. Dan di tengah semua itu, ia menemukan arti kebebasan, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk hidup tanpa bayangan suami yang telah menghancurkannya. Hari-hari terakhir Bima seperti sebuah lingkaran gelap tanpa ujung. Setelah Maya meninggalkannya, ia benar-benar terdampar dalam kesendirian. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi orang yang bisa ia panggil sebagai kawan. Dunia yang dulu terasa tunduk padanya, kini berbalik punggung. Ia menghabiskan malam-malam di bangku taman, di bawah atap ruko kosong, atau kadang di emperan toko yang sudah tutup. Setiap kali hujan turun, tubuhnya menggigil, basah kuyup tanpa tempat berteduh. Orang-orang yang lewat menatapnya sekilas lalu berlalu, menganggapnya tidak lebih dari gelandangan yang kehilangan arah. Bima sering merenung sendiri, memandangi langit malam yang kosong. Di balik tatapan kosong itu, pikirannya dipenuhi penyesalan. Ia teringat pada Ratna, pada Alia, pada rumah yang dulu hangat meski ia sendiri sering menciptakan jarak. Ia teringat pada setiap kebohongan, setiap langkah yang ia ambil bersama Maya, setiap kata kasar yang pernah ia lontarkan. Semua itu kini menjeratnya, menghancurkan harga dirinya hingga habis. Satu kali, ia memberanikan diri mendatangi rumah lamanya. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu di dalam rumah itu. Ratna tampak sibuk di warung kecilnya, sementara Alia duduk di meja sambil menggambar. Senyum kecil terlihat di wajah putrinya, senyum yang begitu dirindukan Bima. Ia berdiri di seberang jalan, gemetar, matanya basah. Ia ingin sekali mengetuk pintu, ingin sekali meminta maaf, ingin sekali memeluk anaknya. Namun langkahnya berat. Ia tahu, Ratna sudah memutuskan. Ratna sudah memilih jalan hidup tanpa dirinya. Dengan wajah lusuh, tubuh kotor, dan tak punya apa-apa lagi, ia sadar dirinya tidak pantas masuk kembali ke dalam kehidupan itu. Setelah beberapa menit berdiri dalam diam, Bima akhirnya berbalik, melangkah menjauh dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Sementara itu, Ratna di dalam rumah tidak menyadari kehadiran Bima. Ia terlalu sibuk menjaga dunia kecilnya bersama Alia. Meski luka masih ada, ia belajar mengisi kekosongan itu dengan hal-hal baru. Usahanya memang sederhana, tapi cukup untuk menghidupi mereka. Lebih dari itu, Ratna merasa bebas dari beban yang dulu selalu menghantui. Hari demi hari, Ratna semakin kuat.
Ia tidak lagi terikat pada bayangan masa lalu. Alia tumbuh dengan kasih sayang penuh, meski tanpa seorang ayah. Ratna mengganti kekurangan itu dengan perhatian dan cinta yang berlipat. Ia ingin memastikan Alia tidak merasa sendirian, tidak merasa kurang, meski keluarga mereka tidak utuh. Sementara itu, Bima semakin terperosok. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa teman, ia bergantung pada belas kasihan orang asing. Kadang ia mendapat sebungkus nasi dari relawan. Kadang ia harus menahan lapar seharian penuh. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya semakin tua dari usianya. Malam-malam ia sering bermimpi tentang rumahnya. Tentang Ratna yang dulu menunggunya dengan sabar. Tentang Alia yang memanggilnya dengan suara manja. Namun setiap kali ia terbangun, yang ia lihat hanyalah langit terbuka dan dingin malam yang menusuk tulang. Dalam hatinya, Bima tahu ini adalah hukuman. Hukuman atas keserakahan, atas pengkhianatan, atas ketidaksetiaannya. Ia kehilangan segalanya bukan karena nasib buruk, tapi karena perbuatannya sendiri. Dan yang paling menyakitkan baginya bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan keluarga yang tidak akan pernah kembali. Suatu sore, Bima duduk di tepi jalan dengan tatapan kosong. Seorang anak kecil lewat sambil menggandeng ibunya. Anak itu menoleh padanya, lalu berbisik polos. "Bu, kenapa ada orang duduk di jalan sendirian?" Sang ibu hanya menarik anaknya pergi, takut mendekati Bima yang lusuh. Hati Bima terasa seperti ditusuk. Anak kecil itu mengingatkannya pada Alia. Betapa dulu ia punya anak yang begitu manis, namun ia sia-siakan. Kini, bahkan anak asing pun melihatnya hanya sebagai orang jalanan yang menakutkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Bima semakin dilupakan. Nama besarnya yang dulu dipuji kini lenyap. Digantikan cerita tentang kejatuhannya yang tragis. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mencari. Ia hanya bayangan dari masa lalu, terbuang di tengah keramaian kota. Ratna, di sisi lain, perlahan mulai tersenyum lagi. Ia memang tidak bisa melupakan luka begitu saja, tapi ia bisa menerima kenyataan. Ia tahu hidup tidak selalu adil, namun ia juga tahu dirinya cukup kuat untuk bertahan. Bersama Alia, ia membangun dunia kecil yang penuh cinta, meski sederhana. Di malam-malam tertentu, Ratna masih berdoa. Ia berdoa agar Alia tumbuh menjadi anak yang baik, agar masa lalunya tidak membebani masa depan putrinya. Ia juga kadang berdoa untuk Bima, meski tidak lagi dengan rasa cinta. Ia berdoa agar Bima suatu hari bisa menemukan jalan kembali, meski tidak lagi bersamanya. Namun jalan itu tidak pernah datang. Bima akhirnya benar-benar tenggelam dalam kesendirian. Ia sakit, tubuhnya melemah, dan tidak ada yang menolong. Hingga suatu malam, di sudut gelap sebuah taman kota, tubuhnya terkulai lemah. Tidak ada Ratna, tidak ada Alia, tidak ada Maya. Hanya dirinya sendiri, menunggu akhir dari kisah hidupnya. Kabar tentang kematiannya hanya sampai sebagai bisik-bisik samar. Beberapa orang mengatakan seorang pria tanpa identitas ditemukan tak bernyawa di taman. Ratna mendengar kabar itu lewat tetangga, namun ia hanya terdiam lama, lalu memeluk Alia lebih erat. Air mata jatuh, bukan karena cinta, tapi karena kesedihan melihat seorang manusia berakhir begitu tragis. Malam itu, Ratna menatap langit sambil berbisik dalam hati. "Aku sudah memaafkanmu, Bima, tapi jalan kita memang tidak bisa lagi bersatu." Alia yang tertidur pulas di pelukannya tidak tahu bahwa hidup mereka telah benar-benar berubah. Ia hanya tahu bahwa mamanya selalu ada di sisinya, dan itu sudah cukup. Ratna mengusap kepala putrinya, lalu menutup mata dengan tenang. Meski luka masih ada, meski kehilangan masih terasa, ia tahu dirinya telah mengambil jalan yang benar. Jalan yang membuatnya bebas, meski harus melewati air mata. Dan dengan itu, cerita mereka berakhir. Bima yang terjebak dalam keserakahan akhirnya kehilangan segalanya. Sementara Ratna dan Alia, meski penuh luka, berhasil menemukan kekuatan untuk terus melangkah.